Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned. Mungkin di video sebelumnya kita sudah pernah membahas nih 2 kali BMW seri 7 dengan kode bodi G12. Kedua unit tersebut adalah 730 dan 740 Li. Namun kedua video tersebut kita membahas adalah model LCI-nya. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lebih detail karena kita kedatangan salah satu unit lagi, yaitu BMW 730 Li tahun 2017. Metro. Jika kita membahas backstory tentang BMW seri 7 di Indonesia, ini adalah salah satu seri BMW yang memiliki banyak cerita. Karena kenapa? Mobil ini tuh sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an. Dan pada tahun 2023 ini, pada akhirnya BMW seri 7 generasi paling baru itu telah meluncur, itu dengan kode bodi G70. Nah, kode bodi G70 ini lahir atau hadir di Indonesia itu dengan 2 varian, yaitu 735 Li dan i7-nya atau seri 7 dengan full listriknya. Lalu di 2 video sebelumnya kita membahas 2 versi dari BMW seri 7, yaitu 730 Li dan 740 Li LCI. Ketika video itu muncul, banyak sekali customer yang memberikan komentar kepada mobil tersebut. Sebenarnya pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang bilang bahwa BMW G12 ya, jadi 2020 di video sebelumnya itu kode bodinya adalah G12. Mobil tersebut dirasa kok kenaikan ukuran dari grillnya itu terlalu besar. Namun ada juga dari beberapa customer yang mengatakan bahwa grill ini adalah grill dengan ukuran yang proporsional. Nah, di sebelah kita ini adalah BMW seri 730 Li dengan kode bodi G12, namun ini adalah pra LCI-nya. Jadi ini adalah sebelum G12 LCI tahun 2020 itu berganti model. Inilah mobilnya. Mungkin ini cocok buat teman-teman semua di rumah, para customer yang menginginkan BMW seri 7 dengan ukuran grill yang dirasa masih cukup manusiawi. Namun tentu saja dengan budget di bawah 1 miliar, teman-teman semua bisa mendapatkan BMW seri 7 dengan kondisi yang sangat baik. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lebih detail. Kita mulai dulu dari bagian depannya. Yang langsung dirasa, ini pun saya baru menyadari ketika hadir di tempat syuting ini, saya langsung melihat dengan posisi seperti ini, saya melihat bahwa mobil ini fotogenik. Yes. Saya tadi bilang juga kepada fotografer bahwa mobil ini fotogenik ya ketika diatur posisinya, walaupun ini adalah big luxury sedannya dari BMW, namun dirasa-rasa tampilan dari depannya, proporsi ukuran bodinya, memang ini sangat proporsional dan sangat fotogenik, apalagi di bawah sinar matahari seperti ini. Karena kenapa? Kita lihat dulu yang pertama, yaitu masalah headlampnya. Headlamp yang digunakan ini adalah BMW Adaptive LED. Ya, dari BMW Adaptive LED ini lampunya bisa bermain nih. Artinya apa? Bisa naik turun dan belok kiri kanan sesuai putaran dari setir. Lampu sennya juga sudah full LED, dan yang bikin mobil ini menjadi fotogenik karena kenapa? Lampu ini pipih. Yes, lampu ini tidak besar, lampu ini pipih namun memanjang. Itu yang menjadi salah satu faktor kenapa kok mobil ini enak untuk dilihat di posisi-posisi tertentu ya. Dan kemudian di bagian bawahnya ada fog lamp juga 3 buah ya, dan ini sudah full LED semua. Dan ini karena adalah trimnya luxury, maka ada beberapa aksen-aksen chrome yang menghiasi bagian depan dari mobil. Kita bergeser ke bagian tengah karena ini yang menjadi salah satu poin yang cukup disayangkan ketika grill ini hilang di versi LCI karena mengalami kenaikan ukuran yang cukup besar. Kita bisa lihat grillnya ini tidak terlalu besar,
masih BMW banget modelnya, jadi bukan yang melebar ya dari atas sampai bawah. Ini lebih ke samping, dihiasi dengan list chrome di sekelilingnya, dan grill ini tentu saja karena ini adalah BMW salah satu flagshipnya, maka sudah mengadopsi teknologi adaptive kidney grill. Jadi ya, grill ini bisa membuka dan menutup secara otomatis untuk pengoptimalan pendinginan mesin dari mobil ini. Ganteng. Depannya ini ganteng mobil ini. Karena kenapa? Semuanya pipih, terlihat landai. Sangat bagus sekali ketika mobil ini diajak foto. Sekarang kita lihat untuk proporsi sampingnya ya. Ketika kita melihat nih untuk panjang dari mobil ini panjangnya 5,2 meter, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat, yes, memang ini adalah mobil yang besar. Namanya juga BMW seri 7, makanya ini adalah big luxury sedan dari BMW. Lebarnya sendiri adalah 2,1 meter. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan mobil ini, pastikan dulu untuk garasi di rumahnya. Oke? Dan kemudian kita lihat proporsi di bagian sampingnya. Kita bahas bannya terlebih dahulu. Velg yang digunakan ini adalah single tone ya. Walaupun ini adalah trim dari luxury, kita bisa lihat bahwa ini secara keseluruhan ada 5 palang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 palang yang dibagi menjadi 2 cabang, single tone. Dan justru nggak tahu kenapa walaupun ini trim luxury dengan velg yang kita bisa bilang ini cukup sporty, teman-teman. Tapi tetap cocok, ini keren, ini velg keren, minimalis, nggak neko-neko modelnya, tapi slick banget untuk desainnya. Ban yang digunakan depan dan belakang itu berbeda. Untuk bagian depan ini 245, aspek rasio ketebalan 45 dengan ring 19. Untuk yang di belakangnya itu profil ban yang digunakan adalah 275, aspek rasio ketebalan lebih tipis nih, 40 ring 19. Yes, sekarang kita langsung bergeser ke bagian belakang. Spion bagian depannya dulu nih, kita lihat bagian samping dulu. Spion bagian depannya ini sewarna dengan bodi dan ciri khas seperti BMW seperti di versi LCI-nya juga. List chrome juga menghiasi tangkai dari spion ini, berlanjut list chrome yang berlanjut sampai ke jendela baris kedua. Dan yes, mobil ini sudah full keyless entry. Jadi kalian cukup mengantongi kunci saja, maka akses untuk membuka dan mengunci pintu dari mobil ini tinggal menyentuh sensor di bagian handle-nya. Yes, di bagian tengah kita bisa lihat ada panoramic sunroof. Kita akan lihat ketika nanti ada di dalam interior. Dan di belakangnya ini ada shark fin antena yang menambah kesan modern dari mobil. Kita lihat ban belakangnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Ban belakangnya lebih besar, 275 dengan aspek rasio ketebalan yang lebih tipis nih, 40 ring 19. Kita bergeser ke bagian belakang. Sebenarnya secara garis besar ini tidak ada perbedaan desain ya. Memang desain lampu berubah. Tadinya full LED seperti ini, namun untuk yang versi LCI itu memiliki kontur 3 dimensi. Namun bukan berarti lampu ini kalah cantik. No, mobil ini tetap memiliki lampu yang sangat cantik. Sekarang kita coba ya, buka mobilnya. Kita akan lihat bahwa lampu sennya di bagian atas, kemudian lampu mundurnya di bagian kanannya, kanan sisi sebelahnya ya dari lampu sennya. Dan karena ini adalah trim luxury, maka ada list chrome yang memanjang dari kiri sampai kanan yang menambah kesan elegan dari mobil ini. Exit dual pipe sudah pasti, walaupun ini hanyalah cover ya. Namun kalau kita menengok ke bagian dalamnya, ini exit dual pipe. Sensor parkir total ada 4 di belakang dan 4 di depan yang membuat teman-teman semua tidak perlu menyenggol objek-objek yang tidak perlu teman-teman senggol. Ditambah juga ada kamera belakangnya. Sekarang akses bagasi dari mobil ini, karena ini adalah BMW, semuanya sudah full secara elektronik ya, atau secara elektrik. Kita cukup pencet tombol saja di bagian tengah. Kita akan melihat betapa luasnya bagasi dari BMW seri 730Li ini. Mau bawa golf bag, mau bawa koper, mau dibawa road trip sampai Surabaya maupun Bali, bisa. Sekarang
Kita akan membahas mesinnya terlebih dahulu karena ini adalah 730Li menggunakan mesin yang berbeda dengan 740Li. Let's go. Nah, ketika para customer ingin memilih antara 730 atau 740, yang menjadi pertimbangan paling utamanya adalah masalah mesin. Yes, memang mesinnya memiliki spek yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa BMW 730Li ini menggunakan mesin yang lebih kecil memang, 2000 cc twin power turbo dengan tenaga kurang lebih 180 horsepower dan torsi 290 sampai 300 Newton meter. Banyak orang yang menganggap bahwa mesin ini underpower untuk dipasangkan ke BMW seri 7, namun bagi saya pribadi, karena saya udah pernah mencoba mobil ini juga, justru terkadang mesin yang lebih kecil itu memberikan kehalusan yang lebih maksimal dan tentu saja memberikan efisiensi yang lebih optimal. Jadi BMW seri 730Li ini sangat cocok buat customer semua di rumah yang memang membutuhkan luxury sedan namun dengan efisiensi yang cukup oke juga. Mesin yang irit, mesin yang sangat bandel juga karena ini adalah mesin yang common digunakan oleh banyak seri BMW di Indonesia. No issues tentang mesinnya. Sekarang kita akan membahas untuk baris kedua dari BMW seri 730Li ini, di mana biasanya para penggunanya itu menempati posisi tersebut. Let's go. Sekarang kita sudah ada di baris kedua dari BMW 730Li tahun 2017 ini. Dan disinilah biasa para pemilik dari mobil ini duduk. Ya, karena ini mobil dengan panjang lebih dari 5 meter, otomatis legroomnya ini sangat melimpah. Kemudian kaki saja sampai tidak nyampe ini ke kursi ya. Untuk legroom nggak usah diomong lagi, ini sangat luas. Headroom juga sangat luas. Dan enaknya di BMW 730Li ini kursi ini cukup tinggi, sehingga apa? Paha kita tuh bisa tersangga dengan sangat baik. Lalu ada apa saja di dalam interior dari BMW 730Li ini? Yang pertama, ada vanity mirror yang bisa dipakai oleh pemilik mobil ini jika ingin merapikan penampilannya sebelum menghadiri acara-acara tertentu. Kemudian ada lampu baca, walaupun ini lebih seperti ambient light ya, yang bisa dinyalakan dan matikan. Ada lampu baca juga di sini. Material yang digunakan ini benar-benar mewah. Ini kalau teman-teman semua di rumah nanti datang ke BMW Tunas Hayamuruk dan mencoba mobilnya, ini beneran bisa dipencet nih untuk soft touch-nya ya. Dan kemudian panel kayu menghiasi bagian tengah dari mobil ini, dan interior yang digunakan ini adalah berwarna mocha. Jadi aksen mocha berwarna mocha ini ada dari bagian tengah sampai hampir ke bawah dari pintu. Semuanya ini dari leather, mewah semua. Speaker dari Harman Kardon yang suaranya keren banget, bagus banget. Ada asbak juga yang bisa digunakan, yang mungkin para pemiliknya ingin sambil menikmati cerutu gitu ya. Kemudian tombol untuk power window ada di bagian pintu juga. Ada memory seat yang ada 2 slot di sini yang bisa diatur untuk mengatur posisi dari pemiliknya. Lalu tray ini semuanya sudah elektrik, bisa diatur dari bagian bawah dari tombol power window. Kemudian ini ada untuk tray bagian belakang ya, dan juga ada pengaturan buka tutup dari panoramic sunroof. Jadi panoramic sunroof dari mobil ini ada 2 ya, di bagian depan dan di bagian belakang, yang membuat kesan terang dan lega itu makin terasa di BMW 730Li ini. Kemudian konsol bagian tengah sini ini ada AC ya, dan ini quad zone AC-nya, jadi depan kiri kanan dan belakang kiri kanan itu suhunya bisa diatur secara individual. Ada pengaturan arah AC juga, dan di bawahnya ini ada CD changer yang bisa digunakan. Dan ada 2 buah 12 volt soket yang bisa dipakai juga. Ada kantong di sini di bagian belakang dari kursi baris pertama. Ada rear entertainment system juga, dan ini diaturnya via remote ya. Dan seperti BMW 730Li dan 740Li yang sudah pernah kita bahas, ada tab-nya. Jadi tab ini keluaran dari Samsung,
Dan di sini kita bisa mengatur banyak sekali pengaturan dari mobil. Interior lighting bisa diganti mau warna apa. Kemudian sun protection, panoramic sunroofnya bisa dibuka tutup semua. Kalau kita mau gimmick-gimmick, halo BMW, tutup semua sunroof. Semua akan tertutup secara otomatis yang membuat kesan private itu lebih tinggi di mobil ini. Lalu pengaturan kursi juga bisa diatur ya secara elektrik via dari tab, kemudian media atau radio yang dari rear entertainment-nya ini juga bisa. Driving information ini juga bisa diatur untuk melihat status dari mobilnya. Banyak banget yang bisa diatur dari tab ini. Lalu karena pemilik dari BMW 730 adalah seorang eksekutif, biasanya dia diberikan akses lebih banyak untuk pengaturan kursi, makanya dia diberikan akses untuk mengatur kursi penumpang baris depan. Tombolnya ada di bagian konsol, jadi kita bisa lihat ya semuanya tombolnya sudah full elektrik, namun di sisi kiri ini ada satu tombol lagi yang bisa untuk mengatur kursi baris pertamanya. Jadi kita bisa majukan mobil kursinya itu sampai paling depan, walaupun ini bukan 740 Li yang ada sleep mode-nya, namun yes, ini sangat lega. Kaki saya aja nggak nyampe nih untuk bisa sampai ke kursi baris pertama. Benar-benar kursi yang sangat lega. Lalu ada shortcut juga untuk menegakkan dan menidurkan kursi di posisi yang paling optimal. Ini ada tombolnya di bagian pengaturan kursinya. Lalu ada bantal juga nih yang sangat empuk yang menambah kenyamanan kepala dari penggunanya ketika bersender. Itu memberikan kesan yang sangat nyaman. Ini beneran deh kalau nanti ya teman-teman semua sebagai pemilik mobil ini, beneran mobil ini bisa menjadi tempat beristirahat ketika seharian sudah meeting, menghandle semua hiruk pikuk pekerjaan, sangat nyaman di interior baris kedua dari BMW 730 Li ini. Lalu ada cup holder juga di bagian depan yang bisa dipakai. Ada laci penyimpanan juga di baris di konsol tengahnya, dan ada remote-nya. Jadi remote ini yang tadi seperti saya bilang, ini digunakan untuk mengatur dari layar entertainment yang ada di yang ada di belakang kursi baris pertamanya. Lalu sekarang kita akan membahas untuk baris depannya yang biasa nih dipakai oleh para driver dari customer BMW 730 Li ini. Namun kelebihan dari BMW 730 Li ini adalah walaupun biasa menggunakan driver, sekali-kali jika pemilik dari mobil ini ingin membawa mobilnya sendiri, itu saya jamin tidak akan disangka seperti supir. Karena kenapa? Sekarang kita lihat dan pindah ke baris pertama. Let's go. Sekarang kita sudah ada di baris pertama dari BMW 730 Li 2017 Pra LCI. Walaupun ini adalah Pra LCI, tidak bisa dipungkiri bahwa kemewahan dari mobil ini tidak bisa diragukan lagi. Karena kenapa? Semua material dari dashboard yang digunakan ini semuanya udah empuk, dan ini beneran bisa dipencet dong. Ini tebel nih, dan ini beneran empuk nih ya. Jadi emang bener-bener mewah. Ditambah panel kayu yang ada tadi di pintu baris kedua, kemudian konsol tengah berlanjut ke dashboard bagian depan, konsol bagian tengah depan sini, dan ada dua cup holder yang bisa digunakan untuk mengisi minuman, kopi, teh, atau apapun itu, dan ada tempat penyimpanan juga di bagian depannya. Dan asiknya kalau BMW seri 7 adalah untuk lacinya ini emang 2 step. Jadi ketika kalian emang pengen menaruh minuman saja, kalian cukup membukanya 1 step saja seperti ini. Namun jika ingin menutupnya secara lebih rapat, cukup dorong lagi sedikit, maka akan tertutup secara sempurna.
Layar iDrive yang digunakan memang untuk 2017 ini belum menggunakan iDrive 7 seperti yang LCI-nya di tahun 2020, namun tidak perlu diragukan lagi, ini adalah layar yang high resolution, responsifnya itu luar biasa ya, tidak ada laggingnya sama sekali. Menu media, communication, navigation, connected drive, my vehicle ini bisa diatur semua via touchscreen maupun via tuas iDrive di BMW seri 7 ini. Kemudian transmisinya seperti BMW pada umumnya, ini sudah joystick yang bisa dirubah juga secara perpindahan giginya secara manual, dan ada electric parking brake juga, ada auto hold, dan mobil ini air suspension ya. Jadi mobil ini bagian depannya itu bisa dinaikkan satu step atau satu level itu untuk menghindari tanjakan atau posisi tidur yang cukup tinggi agar bagian depan itu tidak gasruk. Tombol sensor parkir ada di bagian depan. Mode berkendara total ada 4, ada adaptif, eco, pro, comfort, dan sport. Kemudian ada traction control on dan off. Kita bergeser ke bagian atas. Plafon yang digunakan ini warnanya adalah seperti beige ya. Memang membutuhkan perawatan khusus untuk menjaganya agar tidak gampang kotor, dan ya seperti yang kita bisa lihat interior dari mobil ini sangat-sangat bersih karena ya memang user sebelumnya adalah orang yang sangat apik dan semua service recordnya itu dilakukan di BMW Tunas. Lalu pengaturan panoramic sunroof depan dan belakang ada di bagian tengah sini. Panoramic sunroofnya kaca bisa dibuka maupun bisa ketika kita pencet ini bisa tilt nih, jadi kacanya saja yang membuka sedikit saja. Kemudian lampu baca ini bisa dinyalakan dan matikan. AC-nya quad zone ya seperti biasa karena ini adalah salah satu seri paling tinggi dari BMW. Semuanya individual. Tombol-tombolnya semua ini adalah metal. Speedometernya memang berbeda dengan BMW seri 7 yang LCI di tahun 2020. Ini mirip seperti di BMW seri 5-nya G30 tahun 2018 yang sudah pernah kita bahas juga. Semuanya sudah full LCD dan justru malah bagi saya untuk tampilannya ini ketika dirubah ke mode berkendara itu jauh lebih signifikan dan lebih bermain di banyak warna. Nah, sekarang kita membahas yuk untuk bagian posisi berkendaranya. Ini setirnya adalah karena ini adalah trim yang luxury, makanya ini adalah setir yang paling tepat untuk mobil ini. Elegan banget, cakep banget, kelihatan mahal banget ini setir. Kemudian ada cruise control dan speed limiter di sini untuk menjaga mobil agar terjaga di kecepatan tertentu, walaupun memang mobil ini belum adaptif cruise control karena di tahun 2017 memang belum zamannya untuk adaptif cruise control. Sen ada di bagian kiri dan ini sennya itu masih seperti BMW di tahun 2017 ya. Jadi tuasnya ini ketika kita menyalakan sen akan kembali ke bagian tengah. Jadi indikator akan mati atau enggaknya itu ketika memang setir itu diputar dan suara blinkingnya dari lampu sen itu berhenti. Pengaturan setir dan posisi duduk tidak perlu diragukan lagi karena ini adalah BMW ya. Semuanya sudah full elektrik, bahkan bagian kursinya itu juga full elektrik. Jadi ini posisi benar-benar ergonomis nih. Kaki beneran bisa lurus dan tangan bisa di posisi yang sangat ergonomis. Ditambah ini yang saya selalu suka dari BMW adalah layar instrumen atau speedometer itu benar-benar di bawah atau di dalam dari lingkar setir ini. Jadi visibilitas ke depan tidak terganggu, visibilitas ke layar instrumen juga tidak terganggu sama sekali. Ergonomis banget, namanya juga BMW. Kemudian tuas wiper ada di bagian kanan. Kemudian tuas lampu ada di bagian kanan juga seperti BMW pada umumnya. Material dari pintu juga mewah semua, layoutnya sama seperti di pintu baris kedua ini. Memory seat ada 2 dan driver juga diberikan akses untuk mengatur kursi baris pertama karena biasanya ya driver menerima pesan atau perintah dari bosnya di belakang untuk memajukan kursi baris pertamanya. Jadi ya memang artinya apa? Yang memiliki kuasa atas mobil ini adalah driver dan juga penumpang belakang kiri. Mobilnya menyenangkan?
mobilnya nggak kalah mewah, walaupun ini 2017, sangat cocok buat kalian semua ya memang yang ingin mencari luxury sedan di bawah 1 miliar. Sekarang kondisinya gimana dengan harga di bawah 1 miliar? Kita bahas di kesimpulan. Let's go. So, apakah mobil ini worth it untuk dibeli? Dengan BMW 730 Li tahun 2017. Sekarang kita lihat dulu yuk untuk kondisinya seperti apa. Ini adalah BMW 730 Li, warnanya adalah Black Sapphire. Kalau teman-teman tanya kilometernya berapa, untuk mobil 2017 kilometernya saat ini adalah 44.000. Besar atau tidak? Sekarang kita bagi aja deh. Untuk kilometer 44.000 dengan mobil yang berumur kurang lebih 6 tahun, jika kita bagi 44 dibagi 6, kurang lebih mobil ini per tahun hanya berjalan 7.000 km. Dan yang paling penting di sini adalah ini adalah mobil yang sangat canggih, mobil yang advance secara teknologi. Untuk mobil yang tergolong berumur 6 tahun kurang lebih, ya memang saya tahu dari teman-teman semua pasti ada kekhawatiran, pasti takut. Wah, gimana nih kalau mobil ini kenapa-napa? Ini kan umurnya udah 6 tahun. Apakah akan terjadi masalah? Disinilah keuntungan ketika teman-teman membeli mobil yang mewah seperti ini di BMW Tunas Certified Pre-Owned. Karena kenapa? Kita review sedikit tentang mobil ini. Semuanya adalah full service record dari BMW Tunas. Ini adalah customer BMW Tunas. Dan mobil ini tanpa kita memberikan extend warranty 1 tahun, mobil ini warrantinya masih sampai di tahun 2024. Jadi ya ibaratnya tanpa berpikir atau khawatir lagi, ya teman-teman tinggal pakai mobil ini sampai 2024. Karena kenapa? Karena pemiliknya sudah memperpanjang lagi selama 1 tahun untuk mobilnya. Lalu ya tentu saja karena kita nanti akan karena teman-teman akan membelinya di BMW Tunas Certified Pre-Owned, kita akan memberikan perpanjangan warranty lagi selama 1 tahun menjadi di tahun 2025. Mobilnya sudah full coating. Emang benar-benar mobil ini dijaga oleh pemilik sebelumnya, sehingga ya teman-teman sebagai customer dari mobil ini tinggal pakai. Sekarang harganya berapa? Dari awal dimention di bawah 1 miliar, di bawah 1 miliar. Yes, memang harganya kita jual di bawah 1 miliar. Kita hanya jual mobil ini di 900 juta kecil. Jadi dengan kurang lebih 900 juta teman-teman bisa mendapatkan BMW 730 Li tahun 2017. Kemewahannya adalah seri 7, kenyamanannya adalah seri 7. Gengsinya dong dipastikan berbeda dibanding mobil-mobil lainnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini, pembahasan secara lebih detail dari BMW 730 Li tahun 2017. Satu info lagi, di akhir bulan September nanti kita akan mengadakan acara yang sangat spesial di BMW Tunas Bandung. Jadi teman-teman semua yang nanti ingin datang menghadiri acara tersebut, teman-teman bisa mendapatkan promo-promo yang sangat menarik dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang unit-unit yang teman-teman minati. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian semua membutuhkan informasi lebih lanjut tentang BMW 730 Li ini tahun 2017 maupun semua unit yang kita punya, teman-teman semua sebagai customer bisa langsung menghubungi media sosial kita, baik dari TikTok, YouTube, Instagram, website, maupun menghubungi saya, Leon, sebagai business consultant. Kita akan mendiskusikan mobil-mobil yang teman-teman semua sebagai customer itu minati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan mobil-mobil yang lebih menarik, mobil-mobil yang lebih lucu, mobil-mobil yang nggak kalah canggih. Ciao!